Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mahasiswa program studi Sistem Informasi, pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai review saya tentang Jurnal Sistem Informasi Manajemen sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Fatiah Nopriani, STMKOM. Kemudian ini adalah profil saya. Nama saya Muhammad Aldo Saputra dengan NIM 2120803026, kelas 2183 Sistem Informasi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Fatiah Nopriani, STMKOM, dengan jurnal yang saya review berjudul Implementasi Metode Business to Customer pada Sistem Informasi Toko Kiagus Rizky Motor. Nah, dalam review saya itu terdapat 6 kategori. Yang pertama itu adalah identitas jurnal, yang kedua adalah tujuan penelitian, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah hasil penelitian, yang kelima adalah kekuatan dan kelemahan penelitian, dan yang keenam adalah kesimpulan dari penelitian. Kita masuk ke dalam kategori identitas jurnal. Nah, jadi jurnal yang saya review itu berjudul Implementasi Metode Bisnis to Customer pada Sistem Informasi Toko Kiagus Rizky Motor. Nah, jurnal ini disusun oleh 3 orang, yaitu Kiagus Muhammad Rizky Alditra Utama, kemudian Rusyadi Umar, dan juga Anton Yusana di tahun 2021. Jurnal ini merupakan kategori dari jurnal radial atau jurnal peradaban sains, rekayasa, dan juga teknologi, volume ke-9, nomor kedua, dengan jumlah halaman 11 halaman, dari halaman 173 sampai dengan 184. Secara singkat, jurnal ini menyajikan informasi mengenai perancangan sistem e-commerce atau pemasaran berbasis digital dengan metode business to customer pada toko Kiagus Rizky Motor dengan layanan berbasis website. Nah, di jurnal ini peneliti itu melakukan penelitian terhadap subjeknya adalah toko Kiagus Rizky Motor dengan metode penelitian yang digunakan adalah Rapid Application Development dan hasil penelitiannya itu berupa perancangan sistem e-commerce berbasis website dengan metode business to customer. Nah, kita masuk ke dalam kategori yang kedua yaitu tujuan penelitian. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk merancang implementasi transformasi digital pemasaran ke bentuk e-commerce berbasis business to customer atau B2C dengan tampilan website yang dapat menampilkan produk-produk spare part, cara pembelian pemesanan, keranjang belanja, katalog, akun pengusaha, dan kontak pengusaha terhadap toko Kiagus Rizky Motor dengan tujuan efisiensi dan juga finansial pemasaran. Kita masuk ke dalam kategori ketiga, yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal. Nah, metode yang digunakan peneliti yang sudah saya lihat dan saya baca sendiri, yaitu adalah Rapid Application Development dalam perancangan sistem. Nah, Rapid Application Development ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu Requirements Planning, kemudian Rapid Application Development Design Workshop, dan juga yang terakhir adalah Implementation. Jelasnya, requirements planning itu adalah fase di mana pengguna dan penganalisis itu bertemu untuk mengidentifikasi tujuan aplikasi atau sistem dan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi yang ditimbulkan dari tujuan tersebut. Fokus dalam fase ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah Rapid Application Design Workshop. Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan pemrogram dapat bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual design dan pola kerja kepada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama beberapa hari, tergantung dari ukuran aplikasi yang akan dikembangkan. Kemudian yang terakhir itu adalah implementation. Nah, pada fase implementasi, penganalisis itu bekerja dengan para pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek
bisnis dan non-teknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem itu dibangun dan juga disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem itu diuji coba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. Kemudian masuk ke dalam hasil penelitian. Nah, di sini peneliti itu memberikan 7 bentuk tampilan pada halaman layanan website yang dikembangkan. Jadi yang pertama adalah halaman utama admin, kemudian tampilan input kategori, kemudian tampilan input produk, kemudian tampilan halaman produk, kemudian tampilan keranjang belanja, kemudian tampilan proses belanja, dan juga tampilan laporan data penjualan. Nah, di mana jurnal ini itu bisnis ke customer. Jadi peneliti lebih memfokuskan kepada admin sebagai bagian daripada penelitian. Nah, jadi kita masuk ke dalam halaman utama admin. Nah, jadi pada halaman utama admin itu peneliti itu menampilkan tampilan pada saat admin itu berhasil melakukan login dan masuk ke dalam sistem. Jadi ketika admin itu berhasil login, tampilan yang muncul itu meliputi admin, kemudian produk, menu kategori, kemudian news atau berita, kemudian download atau unduh, laporan, dan juga lokal. Jadi pada gambar pertama ini, itu adalah pada saat admin telah berhasil melakukan login. Jadi di sini di situ ada user atau password, kemudian itu ada tombol login, di situ juga ada kategori, kemudian homepage, produk, kemudian cara order, download, about us, contact us, news, download, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pada gambar kedua ini adalah gambar ketika halaman login pada admin. Nah, kemudian gambar yang ketiga ini adalah halaman login juga, tapi adminnya itu berupa admin pengelola data. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tampilan input kategori. Nah, pada tampilan input kategori ini, peneliti itu menampilkan tampilan form pada saat admin untuk melakukan mengelola input data kategori. Jadi, untuk menambah data kategori, maka pilih kategori produk, kemudian klik simpan. Nah, di gambar ini ada gambar pada halaman tampilan input kategori yang dilakukan oleh admin daripada toko Kiagus Rizky Motor. Kemudian kita masuk ke dalam tampilan input produk. Nah, pada tampilan input produk, peneliti itu menampilkan form admin untuk melakukan pemasukan data produk. Jadi untuk memasukkan data produk, maka pilih produk, kemudian klik simpan setelah melakukan entry data sesuai kategori, stok, harga, dan juga deskripsi produk. Nah, jadi setelah kita masuk ke dalam kategori produk, maka kita dapat menginput produk yang ingin kita jual. Jadi setelah kita melakukan input produk, input kategori sesuai dengan yang ingin kita jual, maka kita dapat melakukan input produk atau input entry data yang meliputi kesesuaian daripada kategori, kemudian stoknya berapa, harganya berapa, deskripsi dari produknya apa, agar customer bisa dengan mudah mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pembelian berbasis digital tadi. Kemudian kita masuk ke dalam tampilan halaman produk. Pada tampilan halaman produk, peneliti itu menampilkan tampilan yang dilakukan untuk melihat produk yang dijual, meliputi beberapa aksesoris, spare part, dan lainnya. Untuk melihat produk, maka klik salah satu kategori produk pada navigasi menu sebelah kiri. Nah, di sini peneliti itu beralih kepada customer view atau point of view daripada customer. Jadi di sini saat customer itu sudah mulai melakukan login dan kemudian akan tampil halaman produk. Nah, jadi ketika customer ingin melihat sebuah produk, maka tinggal klik salah satu kategori produk pada navigasi menu yang ada di sebelah kiri. Sesuai dengan gambar yang sudah saya sajikan daripada jurnal yang telah saya review tadi. Kemudian kita masuk ke dalam tampilan keranjang belanja. Yang pertama, itulah tampilan keranjang belanja. Pada tampilan keranjang belanja itu peneliti menampilkan produk yang telah dibeli oleh pelaku konsumen. Untuk melihat produk yang telah dipilih, maka klik shopping chart pada menu navigasi bagian atas, kemudian klik selesai belanja apabila telah selesai, atau klik lanjutkan belanja jika ingin membeli produk. Jadi di sini gambar yang ada di sebelah kiri
itu adalah gambar tampilan keranjang belanja, di mana itu adalah gambar navigasi saat customer telah melakukan pembelian produk belanja. Nah, jadi customer boleh melakukan penyelesaian belanja. Apabila transaksi sudah selesai, maka silakan klik check out, dan apabila belum, boleh mengklik lanjutkan belanja jika ingin memilih produk lain yang masih ingin dicari. Kemudian yang kedua, itu adalah tampilan proses pembayaran. Nah, di mana tampilan proses pembayaran akhir, peneliti itu menampilkan proses pembayaran yang terdapat berisi info data pembayaran dan pembeli sebagai proses pembayaran akhir. Untuk melihat proses pembayaran akhir belanja, maka klik check out. Sistem akan mengarahkan kita pada tampilan proses akhir pembayaran belanja. Jadi pada gambar yang ada di bawah sebelah kanan, itu adalah halaman tampilan proses pembayaran. Jadi setelah pembeli merasa telah cukup untuk melakukan pembelian, setelah dia mengklik tombol checkout, maka sistem akan secara langsung, secara otomatis akan menampilkan tampilan proses pembayaran yang akan dilakukan oleh customer pada pembisnis, yaitu toko Kiagus Rizky Motor tadi. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, yaitu tampilan laporan data penjualan. Nah, pada tampilan laporan data penjualan, peneliti menampilkan rekapan penjualan produk di mana laporan tersebut berisi data penjualan. Jadi di sini peneliti itu kembali lagi kepada point of view daripada pebisnis, yaitu toko Kiagus Rizky Motor atau admin. Nah, di mana jika telah melakukan proses transaksi secara digital, maka produk-produk yang telah dibeli oleh customer itu akan ditampilkan melalui tampilan laporan data penjualan ini secara otomatis daripada sistem. Seperti yang sudah saya berikan contoh di gambar yang telah saya sajikan ini. Nah, jadi itulah mungkin hasil daripada penelitian tadi. Jadi kita masuk ke dalam kategori kekuatan dan juga kelemahan daripada penelitian. Nah, jadi menurut saya, dari segi kekuatan penelitian, itu peneliti menjelaskan konsep rancangan sistem e-commerce yang mudah dimengerti, simple, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengerti mengenai konsep tersebut. Pengguna metode Rapid Application Development dalam penelitian ini dianggap sudah cukup tepat karena dianggap efisien dalam penelitian. Kemudian kelemahannya. Nah, dari segi kelemahannya, peneliti ini belum menyajikan bentuk feedback terhadap rancangan sistem yang telah dibangun sebagai bagian dari proses pengembangan dan evaluasi sistem. Jadi sehingga peneliti dan pihak subjek penelitian dapat mengevaluasi seberapa jauh dampak pemasaran digital dari toko Kiagus Rizky Motor ini. Jadi maksudnya adalah penelitian ini belum dikembangkan dan belum diimplementasikan secara real, sehingga kita tidak tahu bentuk dari feedback sejauh mana dampak pemasaran digital ini terhadap toko Kiagus Rizky Motor ini. Apakah berdampak positif dari segi pemasarannya, apakah malah berdampak negatif. Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan daripada penelitian. Nah, jadi kesimpulannya yang telah saya tarik itu adalah peneliti itu menjelaskan bahwa sistem e-commerce atau pemasaran berbasis digital itu dengan metode business to customer pada toko Kiagus Rizky Motor dapat meningkatkan pelayanan terhadap pelaku konsumen dengan sistem yang mampu memasarkan bisnisnya secara global dan memberikan pelayanan yang lebih cepat serta efisien. Nah, sistem e-commerce ini yang peneliti rancang dapat dikembangkan dengan basis Android ataupun mobile. Jadi yang dari rancangan ini, maka sistem e-commerce ini bisa langsung dikembangkan pada basis Android ataupun mobile. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan daripada review jurnal yang telah saya lakukan sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Fathia Nopriani, STMKOM. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.